Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Musti berharap kita semua tetap sehat dan tetap di dalam pemeliharaan dan juga perlindungan daripada kasih karunia Tuhan. Mari kita awali dan kita jalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan lebih dahulu kita mendengarkan suara Tuhan atau firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa dan kita mohon Roh Kudus untuk memberikan pengertian agar kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih karunia yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, di mana pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kehidupan satu hari lagi. Dan kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang selalu baru di tiap hari, sehingga kami bisa menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Sebelum kami memasuki dan melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari ini, biarlah kami lebih dahulu menghampiri-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan sabda-Mu, dan biarlah sabda-Mu boleh menjadi penunjuk, pembimbing, penuntun bagi kehidupan kami sepanjang hari ini, sehingga apa yang kami lakukan itu boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mohon biar Roh Kudus bekerja di dalam hati kami semua, baik hamba yang menyampaikan maupun kami umat-Mu ya Tuhan yang mendengarkan, agar kami semua boleh diberikan hikmat pengertian yang daripada-Mu untuk dapat mengerti akan isi hati Tuhan, maksud Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini melanjutkan daripada pembacaan Alkitab kita yang terambil dari kitab Mazmur. Dan hari ini kita masuk di dalam Mazmur nomor 30. Dan mengingat waktu dan juga untuk mempersingkat, saudara, Bapak Ibu bisa membacanya masing-masing. Namun Musa akan menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, Mazmur nomor 30 adalah Mazmur ucapan syukur yang ditulis oleh Daud sebagai kesaksian atas apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupannya, khususnya kelepasan dan pembebasan besar Allah kepada Daud dari situasi yang sangat sulit dan sukar, ya. Dan Mazmur ini dikatakan adalah Mazmur yang dinyanyikan pada waktu pentabisan bait suci. Dan ini adalah suatu Mazmur yang merupakan pengalaman hidup Daud, bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya di dalam kehidupannya. Secara struktur, saudara-saudara, Mazmur 30 terbagi dalam dua bagian, yaitu Mazmur 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, dan Mazmur 30 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-12. Dan pada bagian yang pertama ini terbagi dari dua bagian, yaitu ayat 1 dan 4 yang adalah seruan pujian Daud kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupannya. Dan bagian yang kedua, yaitu ayat yang kelima ke-6, berupa nasihat atau anjuran daripada Daud kepada umat untuk memuji Tuhan atas kasih karunia yang besar yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, ada tiga hal yang membuat Daud memuji Tuhan yang dicatat di dalam Mazmur 30 ayat 2 hingga ayat yang keempat. Yang pertama dikatakan Tuhan telah menarik Daud ke atas, yang berarti memberikan kemenangan atau pemulihan di dalam kehidupan Daud atas masalahnya ataupun musuh-musuhnya. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan menyembuhkan Daud. Kesedihan Daud melihat bagaimana penderitaan rakyatnya akibat tulah yang telah Tuhan berikan akibat dosanya. Dan ketika ia menangis karena dosanya kepada Tuhan telah membuat umatnya mengalami penderitaan dan kesukaran. Dan ketika Tuhan melihat akan tangisan dan juga akan penyesalan dan pertobatan Daud atas dosanya, maka Tuhan menghentikan penghukuman itu, dan itu berarti bahwa Daud mendapat pemulihan, pengampunan, dan kesembuhan dari Tuhan. Yang ketiga dikatakan Tuhan telah mengangkat
dari kematian. Ini adalah sebuah kiasan bahwa Tuhan telah melepaskan Daud dari bahaya yang kristis atau sekarat, dari tulah yang Tuhan berikan. Kondisi Daud bagaikan orang yang sedang menunggu ajal dan sebentar lagi akan mati. Tetapi Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan bangkitkan dia dari ancaman maut. Pengalaman bersama Tuhan inilah yang membuat Daud bukan saja memuji Tuhan, tetapi dia juga mengajak umat, orang percaya, untuk memuji Tuhan juga di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6. Daud yang mengalami situasi yang sangat sulit dan berat dalam hidupnya, telah mengalami kelepasan dan pembebasan oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan oleh karena itu dia menyaksikan, memberikan testimoni kepada umat bahwa seberat dan sepanjang apapun kesulitan atau penderitaan yang dialami, tidak akan sebanding dengan besar dan panjangnya kasih dan rahmat Tuhan. Ini jugalah yang dinyatakan oleh Yeremia di dalam kitab Ratapan, bahwa rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi dan kasih karunia Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Sedangkan struktur bagian yang kedua, yaitu ayat 7-12 juga dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama ayat yang 7 dan 8, di mana Daud menyatakan keyakinannya dan kepercayaannya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah benteng hidupnya, ya, dan yang melindungi dan memberikan rasa aman baginya, dan Tuhan juga berkenan atas hidupnya. Walaupun Daud masa itu terkejut karena Tuhan menyembunyikan wajahnya atau jauh dari dirinya karena dosa yang telah ia perbuat. Tetapi kasih karunia Tuhan memulihkan dan memperkenankan kembali di hadapan Tuhan. Hal ini terjadi ketika Daud mengakui dosanya kepada Tuhan. Bahkan Daud meminta, biarlah murka Tuhan itu menimpa dirinya dan kaum keluarganya. Itu saudara bisa baca di dalam 2 Samuel pasal 24 ayatnya yang ke-17. Ketulusan dan pertobatan Daud menggerakkan hati Tuhan untuk mengangkat Daud kembali dari situasi yang sukar dan memperkenan di hadapannya. Dan bagian kedua ini adalah di dalam ayat yang ke-9 sampai ke-11. Daud memohon kepada Tuhan untuk menjadi penolong dalam kesesakan yang dia alami. Pertolongan Tuhan adalah harapan dan sandaran bagi Daud untuk lepas dan bebas dari tekanan dan beban hidupnya. Daud memohon karena ia sadar bahwa ia telah bersalah dan berdosa kepada Tuhan. Dan akibat dosa yang ia lakukan akan membawa kepada maut. Dan bila ia mati, maka Daud merasa tidak bisa lagi melayani, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan. Dan bagian yang terakhir yaitu di dalam ayat 12 dan 13 yang merupakan komitmen Daud untuk memuji Tuhan senantiasa sebagai respon atas apa yang telah Tuhan perbuat, yaitu mengubah ratapan, kesedihan, kesesakan hatinya menjadi penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 30 ini, kita juga boleh belajar untuk tetap mengucap syukur walau dalam keadaan sulit dan sukar seperti di tengah pandemi yang terjadi saat ini. Musa sadar dan Musa mengerti betapa beratnya kehidupan kita saat ini. Pandemi COVID-19 telah mengubah segala-galanya. Semua rencana kita, semua harapan kita mulai terganggu dan mulai berubah oleh karena pandemi yang terjadi saat ini. Namun demikian saudara-saudara, itu tidak berarti bahwa saudara dan saya tidak bisa mengucap syukur. Mengucap syukur adalah suatu bukti iman kita kepada Tuhan atas pemeliharaan dan apa yang telah Ia perbuat di dalam kehidupan kita. Pertolongan dan kasih karunia-Nya yang tak berkesudahan itulah yang membuat saudara dan saya bersyukur di tengah kesulitan dan kesukaran hidup yang saat ini kita alami. Saudaraku, kalau hari ini engkau merasa berbeban berat,
oleh karena masalah yang menimpa hidupmu. Apakah itu tekanan pekerjaan atau usahamu, masalah keluarga dan anak-anakmu, atau sakit yang saat ini engkau sedang derita. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong dan memulihkanmu dan mengangkatmu ke atas, karena Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, maha besar, dan maha kasih adanya. Biarlah kasih karunia-Nya yang tak berkesudahan memenuhi hatimu, sehingga engkau bersyukur kepadanya dan memuji Dia karena namanya yang kudus. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Dia mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah melepaskan dan membebaskan dia dari bahaya. Dan biarlah kita juga boleh mengucap syukur bukan pada saat-saat kita dalam keadaan senang atau dalam keadaan beruntung, tetapi juga dalam ketika kita mengalami kesulitan dan kesukaran. Karena kita percaya Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Tuhan yang mengasihi dan memperhatikan kita. Dan Dia mau menolong, melepaskan, membebaskan, dan memelihara serta memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita awali hidup kita sepanjang hari ini dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan tetap akan terus menjaga dan memelihara kehidupan kita. Kiranya Tuhan menyertai, memelihara, dan memberkati hidupmu. Dan biarlah kita boleh memuji-muji dan bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah melalui kehidupan Daud kami boleh juga belajar untuk kami boleh tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan. Terlebih lagi Tuhan, ketika kami mengalami masa-masa kesulitan dan kesukaran, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang tetap setia, tidak pernah meninggalkan kami sendirian, dan tidak pernah membiarkan kami juga menghadapi itu sendirian. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang berserta kami, yang turut bekerja di dalam seluruh kehidupan kami, untuk mengubah semuanya itu menjadi baik bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kami mau meletakkan kepercayaan kami, sandaran kami hanya kepada Tuhan. Sebab Engkaulah pengharapan kami yang kokoh, benteng kami yang teguh, tempat naungan kami yang kekal. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Baik itu di dalam pekerjaan atau usaha kami, di dalam keluarga ataupun rumah tangga kami. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang memimpin, Tuhan saja yang menjaga, Tuhan saja yang melindungi, sehingga kami semua aman sentosa di dalam perlindungan-Mu. Dan kami pun boleh terus bersyukur dan menceritakan kebaikan-Mu dan juga nama-Mu yang kudus kepada semua orang. Karena Engkau adalah Tuhan yang layak disembah, yang layak dipuji, dan yang layak dipercaya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati berkat Tuhan. Amin.